Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Widi Novianti. Di video kali ini saya akan membahas mengenai bab yang ke-8 yaitu Accessing Command Line. Lalu apa saja yang akan kita bahas di video kali ini? Yang akan kita bahas pada video kali ini yaitu ada Change Language in Debian, pengenalan basic terminal dan password root pada Debian. Yang mana kita akan membahas tentang mengubah bahasa pada Debian. Sebelumnya saat melakukan proses instalasi itu kita memilih bahasa Indonesia. Nah, sekarang kita akan mengubahnya menjadi bahasa Inggris. Oke, langsung saja teman-teman masuk ke aplikasi VirtualBox-nya, lalu running Debian servernya, dan masuk ke terminal ya. Caranya sama seperti pada video sebelumnya. Di sini saya sudah masuk ke terminal. Untuk mengganti bahasanya, caranya kita masuk ke root dulu ya, dengan perintah su. Lalu enter. Nah, di sini kita masukkan sandi rootnya. Jika saat memasukkan sandi nanti tidak terlihat, itu tidak apa-apa, teman-teman jangan khawatir karena memang itu tidak terlihat ya. Oke, sekarang saya sudah berada di root. Untuk mengganti bahasa, teman-teman tuliskan sudo dpkg reconfigure locales seperti ini. Jika sudah, teman-teman enter. Nah, ketika di enter, tampilannya akan seperti ini, di mana kita bisa mengganti bahasanya. Jika sekarang teman-teman menggunakan bahasa Inggris, terus ingin diganti menjadi bahasa Indonesia, teman-teman scroll saja ke bawah, lalu cari kodenya, yaitu yang ini ya, id_id.utf8. Tapi jika teman-teman ingin menggantinya ke bahasa Inggris, teman-teman cari kodenya yaitu en_us_utf8. Nah, ini teman-teman bisa pilih dengan cara tekan spasi. Jika sudah, teman-teman enter, lalu teman-teman arahkan kursornya ke yang en_us_utf8, lalu enter. Nah, ini dia akan menggenerate lokal. Kita tunggu saja. Oke, generation complete ya. Sekarang kita bisa mengganti bahasa kita dengan cara klik aktivitas, lalu cari pengaturan, klik, lalu kita scroll, cari yang wilayah dan bahasa yang logonya bendera ini ya, kita klik. Di sini kita klik bahasa, lalu klik yang English, lalu selesai. Oke, sekarang kita reboot dulu. Kita power off dulu. Jika sudah, kita start lagi. Oke, di sini kita login. Nah, bisa teman-teman lihat di sini bahasanya sudah terganti. Yang tadinya di sini adalah Rabu menjadi Thursday ya. Yang tadinya aktivitas menjadi activities. Lalu di sini akan muncul opsi yang mana kita harus memilih bahasa pada penamaan file. Di sini kita klik yang update name. Nah, oke, sudah selesai ya untuk pengubahan bahasa pada Debian servernya. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan pengenalan basic terminal. Apa sih basic terminal? Basic terminal yaitu suatu konfigurasi dasar atau perintah dasar yang sangat sering digunakan pada OS Linux. Jadi, sebelum kita masuk ke lab-lab besar atau konfigurasi yang rumit, itu kita harus mengetahui dulu perintah-perintah dasar dalam terminal. Langsung saja teman-teman buka VirtualBox-nya, lalu di running Debian-nya, kemudian masuk ke terminal. Di sini saya sudah masuk ya. Di sini saya akan full screen dulu.
Oke, saya akan memperkenalkan dari penamaan yang terdapat pada terminal ini. Mulai dari ini ya. Jadi, apa itu nama sebelum tanda ini? Yang ini ya. Yang Vianti ini. Nama sebelum tanda ini merupakan penamaan yang digunakan sebagai user, yang mana ini sudah kita tetapkan pada saat proses instalasi. Nah, nama ini juga muncul ketika kita akan masuk ke desktop Debian kita. Lalu apa yang dimaksud dengan nama setelah app ini? Yang ini merupakan hostname yang digunakan pada Debian server ini, yang mana hostname itu digunakan sebagai penamaan jaringan. Jadi misalkan server ini berada di Pontianak, sedangkan saya berada di Surabaya, dan ketika saya ingin meremote server yang berada di Pontianak ini, maka saya harus menggunakan penamaan hostname ini sebagai penamaan untuk meremote. Nah, lalu apa maksud dari tanda lengkung yang ini nih? Yang seperti tanda min tapi melengkung. Maksudnya adalah ketika terdapat lambang ini pada terminal kita, itu menandakan bahwa kita sedang berada di home directory. Oh ya, untuk mengecek username kita, teman-teman bisa perintah Boami, lalu enter. Nah, ini adalah username saya, yaitu Vianti. Dan untuk mengecek hostname, teman-teman bisa lakukan perintah hostname ctl tanpa spasi seperti ini ya, lalu kita enter. Nah, ini adalah setting atau konfigurasinya. Di sini hostname saya adalah Vianti. Kita bisa clear dulu biar tidak mengganggu. Nah, teman-teman bisa tulis pwd untuk mengecek di mana kita. Sekarang saya enter. Nah, di sini benar karena sekarang saya ada di home. Nah, saya akan masuk ke direktori lain dengan perintah cd /etc. Lalu kita enter, maka lambang lengkungnya yang tadi ini akan hilang. Saya akan coba ke home directory lagi dengan perintah cd /home/Widianti /Vianti. Seperti ini, lalu kita enter. Nah, ini lambang lengkungnya muncul lagi karena saya sudah kembali ke home ya. Lalu apa maksud dari tanda dolar ini? Lambang dolar ini merupakan penandaan hak akses. Ketika terdapat lambang ini, berarti teman-teman hanya memiliki hak akses pada user ini. Dan jika teman-teman memiliki lambang ini, maka teman-teman punya hak akses root. Nah, lalu bagaimana caranya agar kita bisa masuk ke dalam hak akses root? Di sini teman-teman tuliskan su saja, lalu enter, lalu masukkan password rootnya. Nah, ketika masih keluar seperti ini, home, teman-teman tidak perlu khawatir, tulis exit saja, lalu kita coba lagi. Nah, teman-teman bisa lihat di sini tanda dolarnya sudah hilang ya. Itu menandakan saya sudah dapat hak akses root. Lalu kenapa tanda lengkungnya juga hilang? Itu karena home directory root dan user itu berbeda ya. Jadi saya akan masuk ke home directory root dengan cara perintah seperti ini, enter. Karena saya sudah berada di home directory-nya root, saya akan coba pwd untuk cek keberadaan saya.
Oke, benar ya. Sekarang saya sedang berada di root. Oke, jadi seperti itu untuk pengenalan basic terminal ya. Sekarang kita masuk ke pembahasan password root pada Ubuntu. Jadi, Debian dan Ubuntu itu berbeda ya, dimana pada proses instalasi Debian itu kita bisa langsung memasukkan password root atau langsung membuat password root. Sedangkan pada Ubuntu saat proses instalasi itu tidak menampilkan parameter password root. Jadi kita harus membuat password root setelah selesai instalasi. Nah, sekarang kita akan membuat password root pada Ubuntu. Langsung saja teman-teman masuk ke VirtualBox, lalu running Ubuntu servernya. Jika sudah, login dulu ya. Di sini saya clear dulu. Di sini kita membuat password root dengan perintah sudo passwd seperti ini. Lalu kita enter. Nah, di sini kita masukkan password untuk akun kita, untuk username kita, bukan langsung membuat password root. Nah, baru di sini kita masukkan password root kita. Misalnya di sini saya akan gunakan 3131. Ya, sudah enter. Nah, di sini kita masukkan lagi. Oke, password update successfully ya. Sekarang kita masuk ke root dengan perintah su. Lalu masukkan passwordnya. Nah, di sini saya sudah berada di root. Sekarang kita cek posisi kita dengan pwd. Bisa teman-teman lihat, di sini masih di home, kita masukkan perintah cd/root. Oke, sudah berhasil ya. Di sini saya sudah berada di root dan saya sudah membuat password untuk rootnya. Jadi seperti itu untuk pembuatan password root pada Ubuntu ya. Nah, jadi seperti itu untuk pembahasan kita mengenai bab yang ke-8 ini. Kurang lebihnya saya memohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa pada video yang berikutnya.